Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang network adapter pada VMware Workstation 16 Pro. Jadi di kesempatan kali ini ya kita akan membahas eh, tentang bridge, NAT, host only adapter dan LAN segment. Semua ini ada di VMware Workstation ya. Kenapa yang saya bahas cuman ini dan kenapa pakai VMware ya? Kenapa pakai ini? Kenapa juga pakai VMware ya? Kenapa nggak VirtualBox? Alasannya adalah ya karena VMware lebih baik daripada VirtualBox buat belajar dan yang dibahas ini karena nanti kebutuhannya pakai ini dalam pembelajaran. Oke, sebelum lanjut saya pengen ngasih lihat dulu yang namanya network adapter atau adapter jaringan ya. Jadi biasa orang kalau ngomong ini ada LAN card, ada Bluetooth, ini ada Bluetooth ya. Terus ada yang WiFi mana ya? WiFi. Nah ini WiFi, TP-Link wireless ya. Ini kartu jaringan semua. Uh, network interface card, ada yang ngomong network interface card, ada network adapter, ya macam-macam, ada yang ngomongin LAN card, WiFi adapter, Bluetooth adapter, WiFi Ethernet network adapter, banyak lah pokoknya. Tapi yang jelas ini adalah interface atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat dari satu ke yang lain. Dan ini biasanya dihubungkan beda-beda ya. Kalau ini pakainya kabel Ethernet, kalau WiFi ya pakainya wireless, nggak ada kabelnya gitu. Bluetooth juga wireless, tapi beda frekuensi ya. Jadi itu yang pertama harus kalian pahami sebelum lanjut ke materi. Kenapa? Karena nanti bahasanya mencakup network interface card. Jadi yang pertama, kalian harus lihat di sini ada bridge ya. Di bagian ini ada bridge dan topologinya sebelah kanan ini. Topologinya saya gambarkan topologi simpel ya ini. Ini ada topologi simpel. Definisi dari bridge bahasa Indonesianya jembatan sih sebenarnya. Bridge itu jaringan bridge menghubungkan sebuah mesin virtual ke sebuah jaringan menggunakan adapter jaringan hostnya. Maksudnya gimana? Coba dibaca sekali lagi. Jaringan bridge itu menghubungkan sebuah mesin virtual. Ke sebuah jaringan menggunakan adapter jaringan hostnya gitu. Jadi yang harus digarisbawahi ada pada satu ini ya, adapter jaringan host ini. Jadi VM ini atau GUES OS ya, virtual machine atau mesin virtual ini, kalau pengen terhubung ke sebuah jaringan, entah jaringan manapun, sebenarnya kan yang di sini sebenarnya yang di sini ini kan sebenarnya dia itu virtual ya. Ini virtual atau GUES OS. Nah ini nggak ada bentuknya, tapi anggap aja ini sebuah PC. PC beneran, tapi dia bentuknya virtual. Nah, ini pengen terhubung ke sebuah jaringan. Ya, kalau di sini sih saya menggunakan jaringan internet. Yang saya jadikan contoh. Kalau misal ini jaringan LAN atau jaringan MAN atau jaringan apapun sama aja gitu. Kalau ini jaringan itu sama aja ya. Jadi nggak usah bingung. Selanjutnya adalah gimana caranya VM GUES ini terhubung ke jaringan ini, ke jaringan internet, bukan ke jaringannya si laptop sini, bukan ya. Jadi gimana si VM GUES itu terhubung ke jaringan internet di sini. Padahal kan VM GUES itu dia itu nggak ada network interface card-nya tadi loh, nggak ada adapter jaringannya gitu. Yang jadi masalah itu kan kalau misalnya ada bentuknya adalah virtual. Nah, gimana caranya biar ini terhubung ke
jaringan yang ada di luar ini, yang ada di internet. Caranya saya pakai mode bridge. Nah, mode bridge di sini itu menghubungkan ini mesin virtual ini ke jaringan internet ini menggunakan adapter jaringan hostnya. Adapter jaringan host di sini ya. Jadi host itu ya anggap aja PC, karena ini yang dibicarakan adalah jaringan yang dipakai buat bikin VMware ya. Jadi host di sini, host di sini ya, hostnya ini, itu saya pakai laptop ini. Ya anggap aja laptop. Padahal saya sekarang pakainya adalah PC yang saya pakai buat ngerekam. Nah masalahnya adalah si ini tadi gimana ya caranya si VM Guest OS ini, virtual machine ini connect ke jaringan internet ini. Nah saya menggunakan bridge. Bridge di sini itu diulang lagi biar tambah paham ya. Saya ulang terus sampai kalian paham. Jadi bridge di sini itu menghubungkan sebuah mesin virtual yang kanan ini tadi, yang ini ya, yang kanan. Jadi yang ini gimana terhubung ke internet itu dihubungkan menggunakan bridge, dan ini menggunakan adapter jaringan hostnya. Jadi seakan-akan si host ini terhubung ke internet ya, si laptop ini terhubung ke jaringan internet itu menggunakan WiFi adapter atau LAN card, kartu jaringannya tadi loh, yang network interface card. Jadi laptop ini terhubung ke jaringan internet, itu pakai network adapter, ya terserah punyanya laptop ini apa. Habis itu si VM Guest ini kalau pengen terhubung ke sini, dia seakan-akan menggunakan kartu jaringan yang sama dengan si laptop ini. Jadi di sini punya VM Guest di sini, si VM Guest di sini, dia itu punya network interface card yang sama dengan si laptop ini di sini. Jadi si VM Guest ini network interface-nya sama. Dia punya, kalau di sini paketnya WiFi, di sini juga seakan-akan punya WiFi gitu. Dan nanti terhubung ke jaringan yang sama dengan si laptop. Entah jaringannya internet, entah jaringan HP, ya tethering gitu. Sama aja. Gitu ya. Buat contohnya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Jadi buat contohnya akan saya kasih contoh langsung. Jadi ceritanya saya punya sebuah virtual machine ya di sini, mana ya, banyak banget ini. Saya punya sebuah virtual machine di sini di VMware. Saya kasih nama PCI aja. Kita belajar pakai PCI ya. Di sini saya cek setting. Saya cek setting. Kalian fokus ke sini. LAN segment yang ada di sini. LAN segment ini. Ini nanti saya ganti ya. Saya ganti. Karena network adapter ini saya butuhnya, tadi saya ngomong adalah bridge ya, maka saya aktifkan bridge, dan bridge-nya kebetulan bridge kemana ya, saya cek dulu ya. Ini kalau nanti saya cek setting nggak bisa, nanti ngeceknya lewat sini, virtual network editor ya. Jadi dia tadi menyamakan ke network adapter yang entah itu WiFi atau Bluetooth atau apa. Karena di sini saya punya dua Ethernet. Jadi PC ini kebetulan punya dua LAN card. Yang satu Realtek ini, yang satu Realtek dari Mobo ya. Yang satu ini ada PCIe eksternal ya. Ini TP-Link. Jadi itu sekarang setelah saya ganti, ini tadi modenya jadi
bridge ya, udah jadi bridge. Sekarang saya nyalakan. Dan login dulu. Saya pakai user root aja. Kemudian IP spasi A. Nah, di sini IP spasi A ini bisa kalian lihat di bagian ini ya. Fokus ke bagian yang saya lingkari. Di sini untuk Ethernet yang pertama tadi ENS33 namanya di sini. Dia mendapatkan IP 192.168.2.52/25. Jadi ini dapat dari mana? Ini dapat dari router yang saya pakai di jaringan LAN saya gitu. Dan ini terhubung ke PC saya, PC yang saya pakai buat ini rekam ya. Ini IP-nya di 53. Dan ini nanti bisa di ping gitu. Tetapi yang pengen saya buktikan adalah saya punya satu lagi. Jadi kebetulan HP ini saya udah connect ke HP saya. Ini tampilan HP saya biar kelihatan. Nah, ini ada HP saya gitu. Buat contoh ini Facebook saya ya. Kalian bisa lihat bahwa ini beneran terhubung ke HP saya. Kemudian saya cek dulu HP saya di sini itu mempunyai IP berapa. Jadi ini ceritanya di router yang saya pakai buat connect ke internet. Buat connect ke internet di sini, ini saya jalankan wireless-nya juga. Jadi wireless-nya itu ada di 192.168.100.0 ya. Ini /27 kalau nggak salah. Saya pakai Netmax 224 ini. Nah, di sini yang pengen saya kasih tahu ke kalian, perhatikan IP untuk HP saya, ya. Jadi ketika saya itu pengen membuka ini tadi saya coba buka ping ya lewat terminal. Saya coba ping, saya matikan lagi ini. Terus saya ulangin. Jadi dari HP saya mencoba terhubung dengan perintah ping ya, ping ke alamat 192.168.2.53 itu PC yang saya pakai buat merekam. Jadi saya pengen cek ke sini, mana tadi? Ke ini, ke PC Debian ya, ini Debian 10 yang versi CLI. Jadi saya pengen coba tes ping dari HP saya terhubung apa enggak ya gitu. Dan saya enter. Di sini bisa kalian cek ya. Di sini terhubung dengan waktu sekian milisekon gitu. Dan ini semuanya terhubung, nggak ada request timeout atau yang lain sebagainya. Jadi ini bisa dipakai. Kalau misal jadi hari ini buat pertemuan ini nanti saya potong. Kalau misal saya pengen buka browser, terus saya ketikkan di sini browser ke 192.168.2.52. Ya, ini nggak ada webnya ya, dan ini nggak ada webnya gitu. Saya pengen buka apakah ini di sini Debian ini kebetulan saya pengen jadikan sebagai server dan nanti diinstal web server gitu, diinstal web server. Ternyata kan setelah saya coba, karena ini belum diinstal web server, saya buka dari HP saya reload lagi. Kalau nggak percaya, di reload dan nggak ada karena belum ada web server di Debian saya. Oke, kemudian caranya install web server itu apt install
Apache 2 gini ya kalau di Debian, atau kalau nggak kalian bisa pakai Nginx, apt install Nginx. Oke, pakai Apache dulu aja yang mudah. Jadi apt install Apache 2. Oke, saya download paketnya, kemudian iya selesai. Dan sekarang karena ini udah terinstall ya, saya coba reload di HP saya. Harusnya sih udah ada web servernya. Nah, ini udah muncul ya web server yang baru saja saya install di VMware tadi gitu di sini. Nah, kalau misal sekarang saya utak-atik dikit lah, filenya itu ada di folder ya. Saya ganti foldernya change directory ke /var/www/html. Nah, saya list dulu. Saya clear aja biar kelihatan. Saya list. Jadi ini ada file index.html yang ditampilin tadi ya. Sekarang saya pengen ngapus remove index.html. Oke, setelah dihapus ya, saya reload lagi. Biar kelihatan aja. Mana ya tadi? Saya reload dan nah nggak ada, filenya udah hilang, jadi ini nggak ada tampilan apapun. Kalau misal kalian udah belajar gimana caranya bikin halaman HTML simple, sekarang kita coba bikin. Saya pakai atau kita buat dulu lah filenya touchindex.html. Oke, sekarang saya list. Jadi di folder ini nggak ada file sama sekali kecuali index.html. Kemudian saya coba ulangin lagi, buka ini, dan ya tampilannya kosong karena file ini masih kosong, file index yang dikasih. Jadi di folder ini akan saya rubah. Saya buka file index.html menggunakan editor nano spasi nama filenya ya. Kemudian saya buka bahasa HTML di sini. Udah gini aja dulu lah sementara buat belajar. Selamat datang gitu. Selamat datang di website saya. Oke, sekarang saya save. Save ya. Oke, karena sudah di save, sekarang kita cek lagi ke server yang udah dibuat. Coba di reload. Nah, di sini ada sebuah tulisan kecil, saya scroll, saya geser. Nah, di sini selamat datang di website saya. Ketika saya membuka PC Debian saya lewat web browser. Nah, ini gunanya kenapa kalian diajarin gimana sih caranya nginstal web server di Linux gitu. Ya, salah satunya ini buat bikin layanan yang ada di server, layanan jaringan. Salah satunya adalah web server. Gitu ya. Itu buat pertama. Nanti saya potong, saya lanjutkan di video berikutnya. Sekian. Assalamualaikum.